Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Mukia Putri dengan PM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan video hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah Pemrograman Internet 1 yaitu di lab session 15 yaitu Automated Testing. Di mana di video ini saya akan mendemonstrasikan proyek akhir mata kuliah ini yaitu aplikasi Smart City Issue, di mana kita langsung buka di ketentuan videonya. Di mana di video ini kita memiliki ketentuan yang pertama kita akan diminta untuk menjelaskan arsitektur, lalu kita mendemokan fungsionalitas aplikasinya, lalu kita bedah kode dan dokumentasi API, lalu kita running automated testing dan juga refleksi. Mungkin langsung saja kita masuk ke step pertama yaitu penjelasan arsitektur, menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang dibangun. Sebelumnya saya sudah menyiapkan diagram arsitekturnya sesuai dengan aplikasi yang sudah saya bangun. Kita langsung buka saja ya. Oke. Di sini yang pertama, kita lihat di bagian kiri terdapat user atau pengguna, di mana di sistem ini terdapat dua jenis user yaitu citizen dan juga administrator. Yang pertama adalah citizen, yaitu masyarakat biasa yang menggunakan aplikasi untuk membuat laporan mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar yang mereka hadapin. Contohnya seperti jalan rusak, lampu mati, banjir, sampah, dan lain sebagainya ya, seperti yang sering kali kita temuin. Pengguna kedua di sini ada administrator, di mana administrator ini bertugas menerima laporan yang dikirim oleh citizen tadi, oleh masyarakat tadi. Dia akan melakukan verifikasi, kemudian mengubah status laporannya sesuai dengan progres penyelesaiannya. Apakah dia report itu ketika laporan baru dikirim, lalu dia verify dan lain sebagainya. Untuk kedua jenis user ini, mereka bisa mengakses aplikasi menggunakan web browser, di mana web browser di sini berfungsi sebagai klien yang mengirimkan request ke server melalui protokol HTTP. Semua proses komunikasinya sendiri antara browser dengan server itu dilakukan menggunakan REST API yang dibuat menggunakan Django REST Framework. Oke, yang pertama kita masuk ke portal Citizen, aplikasi portal Citizen. Komponen pertama pada sisi klien adalah portal Citizen ini ya. Jadi portal ini digunakan oleh si citizen atau oleh masyarakat untuk melakukan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaporan. Di portal Citizen sendiri ini ada beberapa fitur utama, yaitu ada login, membuat laporan baru, simpan sebagai draft, ajukan laporan, di mana dia langsung berubah statusnya menjadi reported. Lalu laporan saya, dia bisa melihat laporannya sendiri, baik yang sudah diverifikasi oleh admin ataupun yang masih draft. Lalu feed kota ini laporan publik, di mana bukan hanya laporan dia yang bisa dia lihat gitu. Oke, selanjutnya selain portal Citizen ada juga portal admin, di mana portal admin digunakan oleh administrator ya untuk melakukan pengelolaan seluruh laporan yang sudah masuk tadi oleh citizen yang citizen ngelaporin laporan itu. Nah, setelah administrator berhasil login, administrator sendiri itu akan diarahkan menuju dashboard. Dashboard itu menampilkan ringkasan jumlah laporan berdasarkan status maupun kategorinya. Administrator juga bisa melihat seluruh laporan yang telah diajukan oleh citizen. Namun, si administrator ini tidak diperbolehkan mengubah isi laporan maupun menghapus laporannya. Karena administrator ini hanya bertugas melakukan proses verifikasi dan juga mengubah status penyelesaian laporannya. Untuk status laporan pada sistem ini terdiri dari 5 tahap, yaitu draft, yang hanya bisa dilihat oleh si pemilik laporan, lalu reported, verified, in progress, dan juga resolved. Status ini itu menggambarkan alur penanganan sebuah laporan mulai dari dibuat oleh masyarakat sampai permasalahan selesai ditangani oleh
pemerintah. Oke. Sekarang kita akan ke bagian servernya. Seluruh request dari portal citizen tadi ataupun portal admin ya, itu akan diteruskan menuju backend yang dibangun menggunakan Django, di mana di backend ini terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama itu ada URL routing, di mana komponen ini bertugas menerima request dari browser sendiri, kemudian menentukan view mana yang akan dijalankan. Lalu selanjutnya ada view atau view set, digunakan untuk halaman berbasis template Django, sedangkan view set itu digunakan untuk menyediakan REST IP yang diakses oleh portal citizen ataupun portal admin. Selanjutnya ada serializer, di mana serializer ini bertugas mengubah objek Python menjadi format JSON sebelum dikirimkan ke klien. Selain itu, serializer ini juga melakukan proses sebaliknya, yaitu mengubah data JSON yang diterima menjadi objek yang dapat disimpan ke database. Selanjutnya dan yang terakhir ada permission, di mana permission ini digunakan untuk mengatur hak akses masing-masing pengguna. Misalnya, hanya pemilik draft yang boleh mengedit laporannya, sedangkan administrator hanya diperbolehkan mengubah status laporan tanpa mengubah isi laporannya. Selanjutnya, semua data itu kemudian disimpan ke dalam database. Di sini saya untuk lokal itu menggunakan database Postgres. Database ini akan menyimpan seluruh informasi yang diperlukan oleh sistem, seperti kayak data pengguna, data laporan, lokasi, status, waktu, dan lain sebagainya ya. Oh iya, untuk komunikasi antara front end dan juga back end itu dilakukan menggunakan REST IP, di mana portal citizen maupun portal admin ini tidak mengakses database secara langsung, melainkan mengirimkan request HTTP menuju endpoint IP. Ketika masyarakat eh, ketika masyarakat membuat laporan, browser ini akan mengirimkan request post ke endpoint laporan. Kemudian backend melakukan validasi data. Setelah validasi berhasil, data akan langsung disimpan ke database-nya. Nah, selanjutnya backend ini akan mengembalikan respon JSON ini ke front end. Dengan pendekatan seperti ini, front end dan juga backend ini menjadi terpisah sehingga lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Oke. Selanjutnya kita akan ke dokumentasi IP, di mana saya menggunakan Swagger yang dibuat menggunakan DRF spektakular. Swagger ini mempermudah proses pengujian endpoint karena dia seluruh endpoint itu dapat dicoba secara langsung melalui browser tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan. Jadi mungkin secara umum untuk arsitektur aplikasi saya Smart City Issue Tracker ini kurang lebih seperti itu. Secara keseluruhan, alur kerja sistem ini dimulai dari pengguna yang mengakses aplikasi melalui browser, lalu browser mengirimkan request menuju backend Django, lalu backend akan memproses request tersebut melalui URL, view set serializer, dan juga permission ini. Selanjutnya, data disimpan ke database Postgres. Setelah proses selesai, si backend ini akan memberikan respon JSON kepada browser sehingga hasilnya dapat langsung ditampilkan kepada pengguna. Oke, mungkin untuk arsitektur cukup segitu, kita next saja. Kita akan demo fungsional aplikasi. Yang pertama, demo ini harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment. Oke, yang pertama kita akan demo portal citizen-nya. Di ketentuannya ini akan demonstrasikan pembuatan draft laporan. Ajukan laporan tersebut yang sudah report dan tunjukkan fitur anonymous pada feed public. Oke, sebelumnya di sini saya akan membuka aplikasi saya terlebih dahulu untuk portal citizen ya. Saya lihat mungkin kita bisa buka di GitHub ya.
Kita lihat GitHub page-nya. Nah, di portal ini sendiri itu digunakan untuk masyarakat itu bisa membuat laporan mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, apakah entah yang mereka alamin ataupun tidak ya. Yang pertama, kita akan klik login. Kita login sebagai citizen. Citizen saya itu namanya Putri. Dan kita isi passwordnya. Kita enter untuk masuk. Nah, di sini dia akan mengirimkan alert bahwasanya login berhasil. Kita oke. Oke, kita sudah masuk ke dashboard ya di sini. Jadi di sini pertama saya login sebagai citizen yaitu Putri dalam kurung citizen. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan menuju halaman utama portal citizen yaitu di dashboard ini. Di mana di halaman ini terdapat beberapa menu yang digunakan oleh masyarakat. Di sini yang pertama ada laporan baru, kita bisa menambahkan laporan di sini. Kalau ada status laporan, laporan yang sudah kita ajukan itu yang statusnya draft berapa, report berapa, verified berapa, in progress berapa, dan resolve berapa. Dan untuk draft itu progresnya 20%, report itu 40%, verified 60%, in progress 80%, dan resolve 100%. Di sini ada pengumuman dari adminnya, dari pembuat aplikasinya. Oke. Selanjutnya di sini ada laporan saya, di mana laporan saya ini berisi laporan yang sudah kita buat. Contoh-contoh yang sudah saya buat ya. Si Putri buat maksudnya, yang Putri punya. Di sini ada semua status. Yang draft juga ada ya, ini. Dan yang kedua ada feed kota. Nih, feed kota ini dia nampilin seluruh laporan pabrik, bukan hanya laporan yang dia punya ya, tapi semua laporan yang ada di aplikasi ini, maupun punya dia maupun tidak, di mana dia untuk identitas pelapor atau identitas penggunanya itu tidak ditampilkan, dia menggunakan warga anonim. Jadi tingkat keamanannya cukup tinggi ya. Nih, ini banyak. Kalau misalkan kita lebih dari halaman 1, kita bisa klik next. Karena sudah banyak ya yang mengajukan laporan. Oke. Kalau untuk laporan saya seperti yang saya bilang tadi ya, dia beda sama Fit Kota. Kalau Fit Kota itu semua laporan publik, sedangkan laporan saya ini hanya bisa melihat laporan miliknya sendiri, termasuk laporan yang berstatus draft. Oke, sekarang kita akan masuk ke fitur laporan baru kali ya, membuat laporan. Nah, di sini kita akan diarahkan ke alert membuat laporan baru. Kita bisa langsung coba ya di sini. Misalkan judul laporan barunya lampu mati di depan kampus. Kampus gini aja lah. Lampu mati di kampus gitu. Lampu mati di kampus. Ini kan kita berarti kategorinya kita pilih fasilitas ya. Kita pilih inspektur jalan aja. Lokasinya kita mungkin isi di Jalan Karno Hatta. Karena kebetulan aplikasi yang saya buat ini untuk City Badar Lampung. Tuh. Deskripsinya mungkin kita kasih deskripsi singkat. Lampu jalan sudah mati selama kurang lebih 3 hari. Cerah.
Kita oh ya, di sini saya kan sudah mengisi semua data laporannya ya, yang dibutuhkan kayak judul, kategori, lokasi, dan juga deskripsi. Di sini ada dua tab, yaitu simpan draft dan juga ajukan. Kita coba simpan draft dulu. Oke, dia dapat notif laporan berhasil disimpan sebagai draft. Kita oke. Oke, sudah masuk ya di laporan saya. Dia nggak masuk ke feed kota kan? Nggak ada kan? Karena ini kan laporan yang kita buat barusan ini kan masih statusnya draft. Dia belum dipublish ke admin. Bahkan admin aja belum bisa ngeliat gitu. Selanjutnya, oh ya di sini di status laporan juga nambah ya draft tadi 2 sekarang jadi 4 karena tadi pas masuk simpan 2 kali sih. Coba kita hapus salah satu ya. Kita hapus. Yakin ini hapus draftnya? Oke. Dia ini tokennya udah kadaluarsa. Kita login lagi ya. Nah, kita mungkin hapus salah satu ya. Kita coba. Oke. Oke. Nah, draftnya berkurang dari 3 tadi 4. Di sini juga udah nggak ada yang satunya tinggal satu kan. Oh iya, karena di sini statusnya masih draft, kita bisa edit laporan kita. Si citizen kita klik edit, kita bisa edit selama 3 hari, mungkin atau lebih gitu. Bisa edit. Kalau misalkan ini kan posisinya statusnya masih draft. Sekarang kita akan mengubah statusnya sebagai reported. Kita klik ajukan. Oke, laporan berhasil dikirim kita oke. Nah, di sini statusnya sudah reported, sudah masuk ke feed kota juga 40%, yang tadinya 20%. Kita cek di sini. Nah, status laporan yang draft tadi 3 sekarang jadi 2, yang reported tadi 3 sekarang jadi 4, berarti yang tadi draft sudah masuk ke reported ya. 40%. Sudah terlihat jelas bahwasanya yang saya buat tadi sudah muncul di sini dengan pelapornya tidak diberitahu, dia tetap warga anonim. Jadi orang lain bisa ngeliat tapi dia nggak tahu siapa yang laporin. Ini kita implementasi dari fitur anonimitas ya untuk menjaga privasi masyarakat si pelapor. Oke, sampai tahap ini alur portal Citizen sudah selesai. Mulai dari membuat draft, mengedit draft, dan juga mengajukan laporan hingga laporannya udah muncul ke feed kota dengan identitas pelapor yang disembunyikan ya. Mungkin kita next ke yang kedua, yaitu kita ke portal admin. Login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard, ubah status laporan yang baru saja dibuat oleh Citizen pada poin sebelumnya. Oh, jadi tadi kan kita di portal ini, di portal Citizen, kita membuat laporan nih, statusnya report. Sekarang kita diminta login ke portal admin untuk mengubah status report ini menjadi verified atau kita verifikasi karena si admin kan portal admin yang emang cuman bisa mengubah status laporan kan. Kita buka admin kita. Oh ini. Nah, ini halaman admin kita. Kita bisa login dulu ya mungkin. Nah, pertama kita akan diminta login. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya akun admin saya itu Devi dan citizen saya itu Putri. Kalau misalkan kita belum punya akun, kita bisa register di sini. Cuman, karena saya sudah punya akunnya, kita bisa langsung login aja ya. Login sebagai menggunakan akun administrator saya yaitu Devi. Kita login. Oke, ada alert login berhasil. Setelah login berhasil, si admin ini akan diarahkan menuju ke halaman home ya. Dimana di sini ada ya tampilan-tampilan umum mengenai aplikasi seperti ini.
Mungkin, oh ya, di sini ada about, ini tentang aplikasi, seperti apa aplikasi itu, untuk apa aplikasi itu, dan di sini ada kontak si pengembang, pembuat aplikasinya, dan nama saya, nomor telepon, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada report nih. Kita lihat report. Tadi kita ngebuat laporan baru itu judulnya lampu mati di kampus. Kita lihat di sini apakah bisa lihat. Nah, di paling atas muncul nih judulnya lampu mati di kampus, lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Coba kita cek detailnya. Di sini udah terlihat detailnya, ada judul, deskripsi, dan lokasi, dan juga statusnya. Coba sekarang kita lihat, untuk update dan delete ini kan harusnya si admin nggak bisa ya. Coba kita klik update. Nah, dia nanti ini kalau misalkan dia update, dia akan munculin alert akses ditolak gitu. Oke, seperti instruksi tadi, kita disuruh untuk verifikasi dan laporan yang baru saja kita tambahkan. Ini kan statusnya report. Untuk verifikasi, kita akan klik verifikasi ini. Nanti status laporannya akan berubah jadi verified. Saya klik verifikasi ya. Nah, di sini ada alert status berhasil diubah. Di sini statusnya udah verified. Kita coba lihat di sini. Kita refresh. Nah, udah verified nih statusnya. Di sini juga sudah berkurang di report, dia pindah ke verified. Berarti berhasil ya. Di sini juga sudah berubah nih jadi verified. Kalau udah berubah ini artinya laporan itu udah benar-benar diverifikasi oleh si admin, karena yang bisa ngeverifikasi hanya admin. Di mana status ini menunjukkan bahwa laporan itu setelah benar-benar udah dicek gitu sama si admin dan dinyatakan valid. Kita coba klik ke in progress juga. Kalau proses, dia akan berubah ke in progress. Nah, sudah berubah ke in progress kan. Selanjutnya kita akan masuk ke dashboard. Ini ringkasan laporan. Di sini ada distribusi kategori seperti ini dan distribusi statusnya seperti ini. Ada verified berapa data, draft berapa, draft nggak ada deh. Ya inilah. Nah, di sini juga ada laporan terbaru dan juga laporan selesai. Tadi yang data kita tambahkan harusnya dia masuk ke sini, cuma karena kita sudah klik verifikasi jadi dia sudah hilang. Coba sekarang kita klik selesai biar dia masuk ke ke laporan selesai ya, coba. Nih, kita klik selesai. Nah, status berhasil diubah. Nah, statusnya sudah resolve, nggak ada tombol untuk perubahan aksi juga. Kita klik dashboard, kita lihat. Tuh, lampu mati di kampus sudah masuk ke sini. Jadi ini tuh ringkasan 5 laporan terbaru dan juga 5 laporan selesai. Gitu. Oh ya, di sini saya akan ngejelasin untuk hak akses ya. Untuk hak akses aplikasi ini sendiri, admin itu cuma bisa melakukan verifikasi dan juga perubahan status lainnya, di mana admin ini tidak diperbolehkan mengubah isi laporan ataupun menghapus laporan. Ya, itu dikarenakan yang saya menerapkan di aplikasi saya, instruksi dosen sesuai instruksi dosen, yaitu mekanisme permission pada backend. Untuk tahap ini seluruh fitur utama aplikasi telah berhasil didemonstrasikan ya. Sudah saya klik-klik tadi, mulai dari portal citizen hingga portal admin sesuai dengan alur yang sudah dirancang oleh dosen. Mungkin kita next step. Nah, kita masuk ke kode nih. Yang ketiga kita akan bedah kode dan dokumentasi IP.
Yang pertama, buka kode program, tujukan blok kode yang paling menantang, lalu buka Swagger atau Scalar, pilih salah satu saja dan tujukan serta jalankan salah satu endpoint-nya. Kita buka project kita terlebih dahulu di sini. Oke, setelah kita demonstrasi fungsional aplikasi tadi, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian kode yang menurut saya paling penting sekaligus paling menantang ya selama proses pengembangan aplikasinya. Yang pertama ke folder server Smart City dan di folder main app. Di sini ada file views.py. Nah, sini ada file views.py. Kita cari bagian yang menurut saya yang pertama di sini ada report create view. Jadi di sini dia untuk membuat laporannya. Lalu ada report list view untuk melihat detail laporannya. Update report update view ya untuk mengupdate, dan juga ada report delete untuk menghapus. Ini report update status view ini untuk merubah statusnya ya. Lalu ada metode-metode lainnya. Jadi di bagian ini, sistem ini akan mengambil data user yang sudah login. Kemudian sistem akan memeriksa parameter tab yang dikirim dari front end-nya. Nah, apabila pengguna itu merupakan administrator, sistem ini hanya akan menampilkan laporan selain draft. Hal ini karena administrator hanya boleh melihat laporan yang sudah dikirim oleh masyarakat. Sedangkan untuk tab report, ini sistem akan mengambil laporan milik pengguna yang sedang login. Lalu feed kota, itu sistem akan mengambil seluruh laporan publik, namun laporan yang masih draft tidak ikut ditampilkan karena draft itu kan masih punya pribadi, belum publik. Lalu terakhir dia akan ada query yang cukup penting, yaitu key object. Nah, tujuannya itu supaya pengguna itu tetap dapat melihat seluruh laporan publik sekaligus tetap dapat melihat tapi tetap dapat melihat draft miliknya sendiri gitu. Menurut saya bagian ini merupakan salah satu logika yang cukup menantang ya, karena harus memastikan hak akses setiap pengguna itu udah sesuai, apakah dia admin, apakah dia citizen, admin dia harus apa, dan citizen harus apa. Selanjutnya dia juga ada method perform create, itu sistem ini akan secara otomatis mengisi file reporter menggunakan akun yang sedang login sehingga pengguna tidak perlu memilih reporter secara manual. Lalu ada perform update, itu digunakan untuk citizen masih mengedit laporan yang berstatus draft. Setelah laporan berubah menjadi report, proses edit tidak lagi diperbolehkan. Tuh. Selanjutnya ada permission. Permission ini digunakan untuk mengatur siapa aja yang boleh mengakses atau mengubah data tertentu gitu. Jadi di permission ini saya menerapkan aturan bahwa hanya pemilik laporan dengan status draft yang boleh melakukan perubahan. Jika status laporan sudah berubah menjadi report, maka laporan tidak dapat diubah lagi seperti tadi ya di sini.
Sudah tidak ada tombol edit karena statusnya sudah bukan draft, sedangkan yang draft dia masih ada tombol edit. Kita cek ya. Ini udah nggak ada tombol edit. Nih, kalau draft dia masih ada tombol edit. Jadi kalau misalkan masih draft dia masih boleh diedit. Kalau misalkan udah eh, report diterima si admin itu nggak bisa diedit. Selanjutnya kita ke file serializer. Ini dia bertugas untuk mengubah objek model menjadi format JSON sehingga dapat dikirim ke front end. Jadi di serializer ini saya melakukan fitur anonimitas. Lalu ada metode getReporter, itu dia tidak mengambilkan nama asli pelapor, melainkan selalu mengambilkan tulisan warga anonim. Dengan demikian identitas masyarakat jadi tidak terlihat pada feed kota. Oke, kalau secara umum ya menurut saya mana bagian yang paling menantang? Itu menurut saya bagian menyusun logika permission, lalu clearing datanya, juga menjaga supaya seluruh automated testing itu tetap berhasil dilakukan perubahan pada sistemnya. Mungkin segitu sih. Buka Swagger atau Scalar, pilih salah satu saja dan bukan serta jalankan salah satu endpoint. Mungkin saya akan ngebuka Swagger aja lah ya. Sebentar, portnya. Ini sebentar. Kita mau buka yang Swagger aja lah. Saya lupa yang di Swagger. Oh, mungkin di yang Scalar ini aja lah. Jadi di sini kita bisa lihat metode-metodenya, ada AP. Tetap kita harus cari tahu supaya clear. Apa ya plotnya? Nah, ini kita masuk bawah nggak ada doknya tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan dokumentasi IP menggunakan Swagger ya. Di mana Swagger ini bisa dibilang mempermudah proses pengujian endpoint karena seluruh endpoint itu dapat dicoba langsung melalui browser. Mungkin kita bisa coba membuat laporan lah ya. Kita klik get. Lalu kita klik try it out.
Di sini contohnya saya akan mencoba endpoint untuk mengambil data laporan ya. Kita klik execute. Nah, setelah si tombol execute dipilih, Swagger ini akan mengirimkan request menuju backend. Kita akan cek di respon body. Di sini terlihat di respon body-nya bahwasanya si data itu udah dikembalikan dalam format JSON ya, di mana dalam respon terdapat informasi seperti judul laporan, lokasi, kategori, status reporter, serta waktu pembuatan. Susah sih lihat ini, kita coba yang pas aja lah, nambahin buat apa namanya, dapetin token ya. Isi IP username kita. Oke, berhasil. Salah yang akses. Kita masukin di sini. Oke, kita close. Coba execute. Kita lihat laporan tadi ya. So, ini yang draft. So, yes. Kategorinya langsung. Ini description-nya kita salin saja. Location-nya sekarang statusnya draft, kita execute. Nah, sudah berhasil ya. Sebentar. Nah, udah. Sudah, ini berhasil diiniin, tambahin, di mana hal ini menunjukkan bahwa endpoint berhasil berjalan dengan baik ya. Selanjutnya kita akan running automated testing. Nah, ini
Kita akan running automated testingnya. Selama kita buka di project kita, kita akan masuk ke terminal langsung aja. Nah, sudah bersih. Tekan new terminal. Untuk run automated testing, kita masuk ke folder server Smart City. Di mana untuk tahap ini, itu tujuannya kita akan memastikan seluruh fitur itu tetap berjalan dengan baik setelah proses deployment. Yang pertama saya akan mencoba tes main app-nya. Kita masuk ke server Smart City. Ini perintahnya ke atas aja lah ya. Oh, kita buka aplikasi kita yang di ini dulu, yang di lokal. Kita buka portal admin. Lalu kita buka yang portal citizen. Mana ya? Oke, sudah kita buka di sini. Oke, yang 8 itu ini sama ya. Cuman bedanya di lokal sama di server. Selanjutnya kita akan tes main app-nya. Lewat. Kita cari perintahnya aja lah ya. Nah ini, Python manage.py test main app. Terakhir saya cek sih harusnya berhasil ya. Cuma ini belum tahu. Ada 45 tes. Itu ada error lagi. Oke, mungkin kita jeda terlebih dahulu. Saya benerin errornya dulu ya, Pak. Kita akan lanjutnya kan ya. Karena di sebelumnya kita ada sedikit error, ternyata ada typo. Kita akan tes main app-nya terlebih dahulu. 45 tes. Oke, berhasil. Sekarang kita buat terminal baru aja biar bersih.
Kita akan tes out-nya sebelum ke play word ya. Kita out, tapi kita nggunain headit. Salah. Out-nya ada 3, out 4, 5. Oke, udah berhasil semua ya. Kebuka semua. Sekarang kita akan ke UI headitnya. Ada 6. Oke, udah ya. Sudah run semua. Sekarang kita akan run semua play word. Gabungan dari UI dan juga out. Nah, sudah 9 pas. Jadi semuanya sudah jalan ya. Backend berhasil dijalankan. Semua unit test lolos tanpa dapat kendala. Terus playword juga berhasil dijalankan tanpa terdapat status valid. Kalau playword itu digunakan, playwright itu digunakan untuk melakukan pengujian end-to-end pada aplikasi, di mana pengujian ini mensimulasikan interaksi pengguna secara langsung melalui browser, kayak perintah header tadi. Tuh. Mungkin untuk running automated testing cukup sekian. Kita masuk ke yang terakhir yaitu refleksi. Oke, kita buka di sini lah ya biar ada background. Refleksi, jujur di sini tertera sebutkan satu kendala paling sulit. Kalau disuruh milih satu, mungkin nggak bisa ya. Di sini saya akan meminimalkan, tapi ada 4 yang menurut saya kendala selama ngerjain project ini. Yang pertama, sebelumnya disclaimer, selama ngerjain project ini, kendala yang paling sulit yang saya hadapi itu yaitu menjaga supaya seluruh fitur lama ataupun baru itu tetap kompatibel dengan automatic testing. Jadi biasanya apabila saya mengedit fitur baru, fitur lama akan ada error atau sebaliknya. Jadi kita harus kompatibelnya, dia akan menselaraskannya lah. Jadi setiap kali saya menambahkan fitur baru, itu seringkali terdapat unit test ataupun playwright yang gagal karena perubahan pada permission, filter data, ataupun tampilan antarmukanya. Selain itu, saya juga mengalami beberapa kendala pada proses sinkronisasi status laporan antara portal citizen dan juga portal admin, sehingga membutuhkan proses debugging yang cukup panjang ya, karena melewati beberapa error. Rata-rata error itu muncul ketika saya menyelesaikan masalah satu, tapi tidak memperhatikan masalah sebelumnya. Jadi masalah satu selesai, yang lain muncul karena tidak selaras antara yang lainnya. Jadi sebisa mungkin kita harus menselaraskan fungsi, terus privasi, terus yang paling utama ya desain itu harus sesuai. Kita kadang nggak didesain, ternyata komponen utamanya malah acak-acakan, itu juga sering terjadi. Dari project ini saya mempelajari bahwasanya
sebuah proses mengembangkan aplikasi itu tidak hanya berfokus pada penambahan fitur, apalagi desainnya ya, tetapi juga harus memperhatikan keamanan, hak akses pengguna, kualitas kode, dan juga memastikan bahwasanya seluruh pengujian itu tetap berhasil dijalankan. Karena aplikasi publik ketika dipakai pengguna, kita nggak tahu mereka akan membuka bagian fitur mana dulu. Jadi kita harus benar-benar testing semuanya dan memastikan semuanya berhasil. Menurut saya banyak kegagalan yang saya alami di project ini, cuman karena dengan adanya banyak kegagalan itu saya jadi ngerti, paham di mana letak salah saya dan sebisa mungkin untuk nggak diulang di error-error selanjutnya. Walaupun di selanjutnya nanti pasti ada error yang lain, tapi dengan begitu kita jadi mengerti gimana aplikasi ini berkembang, gimana server itu menjalankan, apa itu back end, front end, dan lain sebagainya. Jadi pengalaman itu tadi memberikan pemahaman ya intinya, pemahaman yang lebih luas, yang lebih baik mengenai pengembangan aplikasi web, apalagi di sini kita menggunakan Django dan juga Django REST framework itu. Ya, mungkin segitulah kurang lebih. Jadi itu udah tahap terakhir ya. Cukup cukup panjang perjalanan semester ini, mulai dari membuat aplikasi yang benar-benar masih judul sampai akhirnya sekarang bisa berbagai sedemikian rupa dan berbagai error yang sudah dilewati. Tapi ya seru, cukup menantang dan semoga semoga bisa terus jadi pembelajaran lah buat saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila salah kata saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.